Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Gatul Kuatik. Kali ini saya akan membahas tentang ikan, keong, dan udang, si tukang bersih-bersih akuarium maupun aquascape. Sebelum lanjut ke topik utama, saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Gatul Kuatik ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, tak usah basa-basi lagi, mari kita simak videonya baik-baik, dan jangan di-skip-skip, agar tidak salah dalam pemahamannya. 10 hewan pembersih akuarium. Akuarium air tawar tidak lengkap rasanya tanpa hewan pembersih atau biasa disebut cleaning crew. Mereka sangat berguna sebagai fauna untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan di akuarium. Walaupun bentuk hewan pembersih ini tidak terlalu indah, tapi kegunaan mereka dapat menolong seisi akuarium air tawar Anda. Berita baiknya, hewan-hewan pembersih ini harganya tidak mahal, mudah perawatan dan juga ramah terhadap ikan hias lain. Kotoran, lumut, maupun sisa pakan yang menumpuk bisa menimbulkan bencana besar bagi fauna di dalamnya. Oleh sebab itu, selain mesti rutin melakukan pembersihan, akuarium juga memerlukan jasa cleaning crew agar hasilnya lebih sempurna. Terlebih, kalau Anda memiliki tipe akuarium aquascape, rasanya Anda sangat memerlukan jasa cleaning crew ini sebagai hewan pembersih tanaman aquascape maupun substrat dasar. Kalau Anda merasa frustasi dengan akuarium yang selalu kotor, lumut yang menumpuk, serta sisa pakan yang terjatuh sampai dasar, cobalah pelihara hewan pembersih akuarium ini. Red Cherry Shrimp. Red Cherry Shrimp merupakan jenis udang-udangan yang sangat ampuh untuk urusan bersih-bersih, terutama memakan sisa pakan yang tak habis. Biasanya, sisa makanan atau serpihan-serpihannya akan berjatuhan ke dasar, nah si udang ini akan memakan sisa makanan tersebut. Selain sebagai cleaning crew, udang ini juga kerap menghiasi aquascape, karena memang warnanya yang mencolok dengan totol-totol merah. Sehingga, dapat menambah meriah aquascape yang dominan berwarna hijau. Di samping itu, jika akuarium Anda bermasalah dengan alga, si Red Cherry Shrimp ini juga akan membersihkannya tanpa segan-segan. Baik itu yang berada di dasar, maupun tanaman-tanaman air. Untuk mendapatkan udang hias ini, Anda bisa mencarinya di toko spesialis aquascape dengan harga yang cukup terjangkau. Biasanya di toko ikan biasa jarang yang menjualnya. Chinese Algae Eater. Masalah yang sering terjadi jika Anda memelihara tanaman di akuarium adalah hair algae atau alga rambut. Alga ini berbentuk seperti rambut yang menempel di tanaman, sangat mengganggu pemandangan. Jika demikian, maka sudah saatnya Anda menerjunkan Chinese Algae Eater, ia mampu menuntaskan masalah hair algae. Tidak cuma itu, ikan pembersih ini juga doyan sama yang namanya brown algae yang kerap tumbuh di kaca, maupun lumut yang tumbuh di bebatuan. Tapi waspada, sebaiknya Anda pelihara cleaning crew ini seekor saja untuk jenisnya. Karena, jika memeliharanya lebih dari satu ekor, ikan ini bisa bertengkar. Untuk digabungkan dengan spesies lain, ikan ini cukup bersahabat. Pleko, sapu-sapu. Segala jenis pleko atau sapu-sapu, umumnya termasuk ikan yang tangguh dan minim perawatan. Meskipun sapu-sapu yang biasa kita temui secara visual kurang enak terlihat, tapi soal bersih-bersih, ikan ini lumayan bisa jadi andalan. Sudah sejak lama ikan ini terkenal dengan kemampuan pembersihannya, terutama melahap lumut-lumut yang tumbuh di kaca. Selain itu, sisa makanan, maupun bangkai yang terjatuh ke dasar juga bisa jadi santapan pleko ini. Kalau Anda berniat memeliharanya dalam akuarium, Anda bisa pilih jenis sapu-sapu hias, seperti jenis sapu-sapu albino. Harganya juga relatif murah dan mudah didapat. Black Molly. Ikan jenis molly ini selain dapat dijadikan ikan hias yang cantik, ia juga memiliki kemampuan bersih-bersih yang luar biasa. Sebenarnya tidak hanya Black Molly, ikan jenis molly lainnya juga memiliki kemampuan pembersihan yang sama, tapi si Black Molly ini cenderung lebih rakus. Karena itu, ia sangat berguna sebagai hewan pembersih akuarium air tawar. Black Molly sangat efektif memberantas alga rambut yang berkembang di akuarium Anda. Apalagi jika Anda memeliharanya lebih dari seekor. Mungkin Anda bisa kombinasikan memelihara Black Molly maupun Red Molly, agar akuarium terasa lebih meriah, tidak hanya berwarna gelap. Keong tanduk. Keong tanduk memang sudah terkenal sebagai staf pembersih yang handal. Apalagi bagi para pemain aquascape,
rasanya akuarium akan kurang sempurna tanpa kehadiran keong tanduk. Bentuk fisik keong yang berasal dari perairan Afrika ini cukup unik. Ia memiliki tanduk di bagian cangkangnya. Soal kemampuannya dalam membersihkan akuarium, jangan anggap remeh, ia mampu melahap lumut-lumut yang menempel di batu, kaca, maupun tanaman. Anda tak perlu khawatir memasukkan hewan ini ke akuarium, karena keong tanduk termasuk hewan yang damai dan cukup bersahabat dengan jenis lainnya. Keong turbo. Keong turbo juga jadi pilihan lain bagi para pemain aquascape, kemampuan pembersihannya sama baiknya dengan keong tanduk. Ia mampu memakan lumut-lumut maupun alga yang mengganggu di akuarium air tawar. Selain sebagai hewan pembersih akuarium, siput ini juga memiliki tampilan yang cukup cantik, sehingga bisa juga menjadi penghias akuarium. Tetapi jika Anda ingin memeliharanya, Anda memerlukan penutup akuarium, karena hewan ini sangat ahli dalam mencari jalan keluar dari akuarium. Ia cukup kuat bertahan lama tanpa air. Keong assassin. Keong selanjutnya yang jago membersihkan hama adalah keong assassin. Namanya saja sudah terdengar mengerikan, tapi memang itulah tugasnya. Ia mampu memberantas hama pengganggu yang ada di akuarium. Semisal keong yang pertumbuhannya tidak terkendali, lama-kelamaan akan menjejali akuarium, oleh karena itu Anda perlu jasa pemberantas hama. Keong hama suka menempel dimanapun, termasuk di kaca akuarium, sehingga bisa mengganggu pemandangan. Selain itu, tanaman yang ada juga bisa bolong-bolong dimakani oleh keong hama ini. Nah, si keong hama ini adalah mangsa assassin snail. Bisa dibilang keong assassin adalah keong yang makan keong. Amano shrimp. Amano shrimp merupakan jenis udang pemakan alga alias alga eater yang begitu populer bagi para aquascaper. Ia sangat berguna dalam hal pembersihan alga maupun pakan di dasaran. Selain berguna sebagai staf bersih-bersih, udang amano juga bertemperamen damai, sehingga cocok berbaur dengan tank komunitas. Meskipun termasuk kategori dwarf shrimp, namun udang amano termasuk yang bisa berukuran besar, bahkan sampai 5 cm. Namun yang sering ditemui umumnya hanya 2-3 cm saja. Lebih jauh mengenai pemeliharaan udang ini, Anda bisa baca cara merawat amano shrimp. Corydoras. Sekilas ikan ini mirip lele dan pleko, tetapi memiliki tubuh agak gempal. Corydoras merupakan jenis ikan yang masih kerabat dengan lele yang berasal dari Amerika Selatan. Kemampuan bersih-bersih ikan ini juga luar biasa baik, terutama untuk pakan-pakan yang berjatuhan ke dasar, mereka tanpa kompromi akan memakannya sampai habis. Selain sisa makanan, Corydoras juga ampuh untuk membersihkan alga yang menempel di kaca maupun isi tank lainnya. Dengan banyak jenis corak yang menawan, ikan ini bisa jadi pilihan tepat untuk cleaning crew akuarium air tawar Anda. Platy, ikan kecil nan lucu ini juga menjadi favorit anak-anak, karena memang bentuknya yang cantik serta mudah perawatannya. Selain kecantikannya, ternyata ikan hias air tawar ini juga mampu membersihkan akuarium dengan kemampuan sama baiknya seperti Molly. Platy akan memakan alga yang menempel, maupun tanin, sehingga ikan ini cocok buat akuarium yang di dalamnya terdapat kayu atau ranting. Kayu atau ranting yang baru masuk ke dalam tank, akan mengeluarkan tanin yang membuat air terlihat kuning. Untuk memilih hewan pembersih akuarium yang cocok, itu sepenuhnya tergantung pada kondisi akuarium masing-masing. Karena, kebutuhannya beda-beda. So, silahkan pilih hewan mana saja yang sesuai dengan permasalahan Anda. Itulah tadi pembahasan tentang si tukang bersih-bersih aquascape maupun akuarium. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya yang menarik dan tentunya bermanfaat versi Gatul Kuatik. Salam Gatul Kuatik.